Baik saudara, selamat pagi semuanya. Kita berterima kasih kita boleh hadir pada pagi hari ini. Dan pagi ini pelajaran kita sangat simpel ya, di dalam pasal 70 dari buku Kerinduan Segala Zaman. Kalau saudara bawa bukunya pasal 70, judulnya Salah Seorang dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini. Tapi kalau tidak bawa bukunya, boleh buka Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, saudaraku, apabila Anak Manusia datang, yaitu Yesus dikatakan di situ, maka malaikat akan bersama dia dan dia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Kemudian bangsa-bangsa akan dikumpulkan. Setelah itu, apa tujuan Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa? Tujuan Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa adalah akan memisahkan mereka yang seorang daripada yang lain. Mereka akan pisahkan dan akan terjadi peristiwa yang kita sebut hari penghukuman yang besar. Tetapi ada peristiwa yang lain sebelum itu. Jadi saudara, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Pak Joko sudah bahas minggu yang lalu ya, orang yang tidak semua orang akan mati ya, karena ada yang hidup pada waktu Yesus datang kedua kali, yaitu akan dibawa ke surga, yang jahat binasa. Dan pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga baru terjadi penghukuman yang luar biasa. Nah baik, di dalam ayat kita, kalau kita baca dalam Matius pasal 31, pada waktu Tuhan datang di dalam kemuliaannya, kalau kita lihat, dia akan memisahkan mana domba, mana kambing. Dan ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Ini istilah, yang kanan itu yang baik, yang kiri itu yang jahat. Nah, saya kidal, saudara-saudara. Saya orangnya kidal. Saya coba ambil ilustrasi. Setiap saya bergerak gunakan tangan apa? Tangan kiri. Saya bekerja dengan tangan kiri. Saya menulis dengan kanan. Saya makan dengan kanan. Tapi bisa juga kiri. Ya, saya kidal. Jadi di orang-orang asing biasanya, di Eropa, di Amerika, itu banyak kidal. Ya, Indonesia juga banyak kidal. Nah, di Jawa paling tidak suka orang menggunakan kiri. Ya. Nah, Ibu Haflar pernah membayar menggunakan dengan tangan kiri, tangannya ditepis. Tidak sopan katanya. Kebetulan gendong anak saya waktu itu masih kecil, ditepis, tidak sopan. Kenapa? Saya kalau ambil makanan, saudara mungkin perhatikan kalau di sini ada tempat makan, saya ambil makanan dengan tangan apa? Kadang ambil kiri. Saya tidak tahu Pastor Tumpul pernah ngomong atau saya, gak sopan kau katanya. Ya, gak sopan kau katanya. Ya, ganti lagi tangan kanan. Nah, saudara ini, jadi ada istilah memisahkan kanan dan kiri, domba dan kambing. Nah, apa yang di kanan? Saya mau kita membaca dari Alkitab. Dikatakan yang di sebelah kanannya, kita lihat ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, itu bahagiannya yang kanan. Bahagian yang kiri, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-41, dan dia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyala di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi dua, domba, kambing, kanan, kiri. Nah, saudara, apa yang dilakukan yang di kanan? Apa yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan dipisahkan seperti kawanan domba. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku apa? Makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menolong aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang benar itu tidak tahu, saudara. Nyonya White menyebutkan, tetapi mereka yang dipuji oleh Kristus. Ya, di buku saya Nyonya White punya tulisan halaman 275. Tetapi mereka yang dipuji oleh Kristus tidak mengetahui bahwa mereka telah melayani Dia. Itu sebab mereka katakan, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau orang asing? Kapan kami melihat engkau apa? Haus dan sebagainya. Dan Yesus katakan, ketika kamu melakukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Saudara, ini pertanyaan. Mari kita lihat. Kalau kita lihat, ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Sering kita memberi orang makan? Mungkin iya. Kita bantu orang, kasih makan. Gampang kita melakukan itu. Sebab ketika aku haus, kamu memberi aku apa? Minum. Ketika aku orang asing, ini yang pertanyaan, kamu memberi aku tumpangan. Kalau orang yang kita kenal, tinggal kita panggil ke rumah, mudah. Kita kenal dia siapa dia. Tapi kalau itu orang asing, saudara, yang kita tidak kenal, apa kita berani bawa ke rumah? Nah, kita akan seleksi baik-baik. Mungkin kita mau bawa, tapi kita seleksi. Saudara, sebagai seorang gembala pada waktu itu, sebagai pendeta di Jemaat di Jawa Timur, saya paling sering pergi melawat ke penjara. Hampir tiap minggu ke penjara di Porong. Masuk keluar ke dalam penjara, masuk ke penjara melawat, kasih penghiburan, kasih kekuatan di dalam penjara. Di Malang begitu juga saya buat. Saudara tahu, setelah kita kasih pelajaran, mereka bilang begini, Pak, saya 1 bulan lagi keluar penjara. Saya berpikir, ini apa? Dan saudara tahu, setiap mereka keluar dari penjara, yang dicari siapa? Pendeta. Pendeta yang melawat, pendeta yang memberikan pelajaran, pendeta yang katakan berbuat kasih, Kristus itu kasih. Dia cari pendeta duluan. Dan sering sekali, pada waktu saya di Kediri, pada waktu di Malang, saudara, datang mereka. Tidak wanita, ada lagi yang mulai menipu, ada laki-laki. Saya ini penjahat ini. Saya tanya siapa ini orang ini? Saya baru keluar penjara, Pak. Saya senang di ini. Saya ke gereja. Nah, biasanya kita tinggal di Pastori. Tapi waktu di Kediri saya tidak di Pastori. Datang dia, saudara. Dia cari rumah. Baru keluar dari penjara, tidak ada rumah. Saya mau pulang kampung jauh. Yang diminta numpang dan minta duit untuk modal, paling tidak ongkos pulang. Nah, saudara, kita berpikir, ini orang datang malam disuruh nginap atau tidak. Tapi Ibu Haflan paling peka. Saya hanya berdoa, Tuhan, apa yang saya mau buat? Antar saja dia ke terminal, kasih uang, silakan pulang. Dia kebetulan minta uang. Dan ini paling sering. Susah, saudaraku, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Orang asing. Tapi kalau orang lapar, kasih makan, gampang. Haus, kasih minum, iya. Tidak punya baju, kita kasih baju, iya. Tapi kalau orang asing, apalagi baru keluar dari penjara, kita nggak tahu siapa. Bawa ke rumah, iya. Kalau dia kasusnya mencuri, merampok, iya. Kalau bisa juga kasusnya membunuh, bisa juga kasusnya, wah, tanda tanya kita bawa ke rumah bagaimana? Takut, saudara. Iya kan? Dan itu yang dikatakan. Tapi Tuhan katakan, apabila kamu lakukan itu kepada orang asing, orang lain, sama kamu sudah buat kepada siapa? Kepada saya. Saudaraku, ada berkat khusus bagi orang yang melayani saudara.
Dikatakan di sini, ia memastikan suatu berkat yang khusus kepada semua orang yang melayani saudara-saudara mereka. Dalam semua orang yang menderita karena namaku, kata Yesus, kamu harus mengenal aku. Lihat judulnya, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, saudara-saudaraku, kasih Kristus dikatakan menyatu padukan anggota-anggota keluarganya, di mana saja kasih itu ditunjukkan. Disitulah hubungan ilahi dinyatakan. Di mana kasih Kristus ditunjukkan, disitulah dikatakan kasih itu, kasih Allah dinyatakan. Saudaraku, kalau kita melihat mereka yang dipuji oleh Kristus, ya, mereka yang dipuji oleh Kristus dikatakan oleh hamba Tuhan yang dijual, pada masa penghukuman mungkin telah mengetahui sedikit saja dari teologi, tetapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati. Oleh pengaruh roh ilahi, mereka telah menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Dia tidak terlalu banyak teologi orang-orang ini, tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka mau memberkati orang yang ada di sekitarnya. Itu sebab Tuhan katakan pada waktu orang-orang yang di sebelah kanan ini atau domba yang dipisahkan seperti domba, kapan kami lakukan? Dan Tuhan jawab. Saudara lihat ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan sebagainya. Dan itu jawaban Tuhan ada di dalam ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan itu lagi dulu. Tapi orang yang di sebelah kiri yang tidak melakukan itu, saudara-saudara, saudara perhatikan yang di sana, ya, sebelah kirinya ayat 41, Tuhan katakan apa? Nyala kau dari hadapanku. Kemudian kenapa alasan Tuhan mengenyahkan mereka? Dalam ayat 42 dikatakan, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku apa? Makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Kemudian orang itu katakan, kapan kami melihat? Kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Tuhan katakan, apabila kamu tidak lakukan itu kepada siapa? Saudara-saudaraku yang paling hina ini. Dan Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Sudah lihat itu ayat 45. Saudara lihat, kamu tidak lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Saudaraku, kemarin Bu Haflantri saya dan tangan kemarin sore, Pak, kalian itu pemimpin di sini, kamu pemimpin di sini. Kamu lihat ada orang kerja di tempatmu yang istrinya baru melahirkan, apa yang kau buat dia? Dia beri tantangan buat saya, ini buat Flora. Apa yang kamu buat dia? Dia baru pulang, dia butuh dana, dia butuh apa? Apa yang kamu buat? So saya terpikir, semalam saya berpikir, saya pulang kemarin dia kasih tantangan, coba kamu pikir, apa yang kamu buat? Saudara, pelajaran renungan pagi kita satu minggu ini berbicara banyak. Tadi pagi pelajaran ini keluar di renungan pagi kita. Saudara perhatikan. Saudaraku, ini dia, bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk kita. Kenapa banyak orang sakit? Saya kali ini mau hubungkan dengan kesehatan. Saya masih punya waktu sedikit. Kenapa banyak orang sakit? 80-90% orang yang pergi ke rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit, adalah karena stres atau ketegangan pikiran. Nyonya White katakan dalam testimoni jilid 5 halaman 444. Karena sering saya seminarkan ini, jadi saya hafal banget kutipan ini.
Testimoni jilid 5 halaman 444 yang Yohanes katakan, 9 dari 10 orang yang sakit penyakit itu berasal dari pikiran. Jelasnya Yohanes sebutkan begini, 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Dan sakit pikiran itu ada di mana-mana. Ada nggak di sini? Kalau katakan ada di mana-mana, bisa ada di sini nggak? Bisa aja. Sakit pikiran artinya bagaimana hati kita, apa yang kita mau buat. Saudaraku, satu kali saya ingin membuat satu ilustrasi ada beberapa ilustrasi yang saya coba ambil. Seorang kardiologis namanya Dr. Dean Harness, seorang ahli jantung. Dean Harness, dia menulis resep tambahan kepada para pasiennya. Saudara tahu apa resep tambahannya? Resep tambahannya adalah berbuat baik kepada pasien lainnya. Berbuat baiklah kepada pasien lainnya. Saudara lihat, ini rahasia pikiran. Berbuat baik kepada orang lain supaya dia sehat. Ini penyakit jantung. Ada banyak contoh yang kita bisa lihat. Dr. Hans Selye, seorang ahli. Ada orang sakit jantung datang, dia kasih obat yang sama. Kemudian ada banyak hal yang lain. Saya mau ceritakan beberapa. Seorang lagi saya sebutkan dulu, namanya Dr. Carl Menninger. Dia seorang psikologis, seorang ahli ilmu jiwa. Dr. Carl Menninger. Dia katakan, ditanyakan oleh mahasiswanya. Mahasiswanya katakan begini, apa yang Anda sarankan pada pasien-pasien Anda yang mengalami tekanan mental? Ini seorang mahasiswa bertanya kepada dosennya, Dr. Carl Menninger, apa yang Anda sarankan? Kalau dia katakan, Prof, apa yang Profesor sarankan buat pasien-pasien yang mengalami tekanan mental? Kemudian Dr. Carl Menninger, seorang psikologis ini, psikiatris, dia katakan begini, satu kalimat yang luar biasa, kuncilah pintu rumahmu, pergilah ke tempat-tempat kumuh dan temukanlah seseorang yang memerlukan pertolongan Anda dan lakukanlah sesuatu untuk menolongnya. Luar biasa, saudara. Kuncilah pintu rumahmu, pergilah ke tempat-tempat kumuh, temukanlah orang-orang yang memerlukan pertolongan, lakukanlah sesuatu untuk menolong orang itu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, para pekerja yang ada di ladang Tuhan, apa kita melakukan hal seperti ini? Renungan kita tadi pagi katakan, kalau kita lakukan itu menjadi obat besar buat kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, kalau saudara baca itu, 2 Timotius pasal 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Manusia kepunyaan Allah siapa? Kita merasa hamba Tuhan, kita kepunyaan Allah. Dan harusnya kalimat berikutnya itu menjadi bagian kita. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa ayat ini, saudara. Apa tujuannya? Saya mau kita melihat ayat yang mirip seperti Matius pasal 25 ini. Ada di dalam Yesaya pasal 56. Mudah-mudahan kita bisa membaca itu. Yesaya pasal 56, saudara, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Saudara lihat Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Oke. Sorry, saya salah tulis itu. Yesaya 65 tuh.
Ada hal yang sama yang kita bisa baca, yang tentang, maafkan saya kalau saya mulai seperti saya lupa. Tapi itu ada hal yang sama. Sorry, saya nanti kasih tahu. Mudah-mudahan saya ingat setelah ini. Itu hal yang sama. Dikatakan bahwa apabila aku lapar, ya, aku haus, kamu beri aku makan. Nah, kemudian ayat 7-nya katakan begini. Saya lupa pasal berapa. Ayat 7 katakan begini. Maka terangmu akan apa? Kalau kita lakukan itu, terangmu akan apa? Akan bersinar. Ya, itu tidak ada di konteks ini. Terangmu akan apa? Akan bersinar. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Saya ingin melihat ada tulisan seorang. Saya tadi pagi saya print ini. Saya senang dengan tulisan apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa yang berasal dari Kalkuta. Banyak Ibu Teresa ya, tapi Ibu Teresa yang dari Kalkuta, dia berkata seperti ini. Dalam kehidupan ini, saya mengatakan begini. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oke, ya saya 58, bukan 58. Saya terus ingat ayat 6, 7 dan 8. Sebelum saya teruskan, saya mau kita lihat ayat ini. Bukan berpuasa yang kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan meletakkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyuguhkan diri terhadap saudaramu sendiri. Sama. Tetapi ayat 8, kalau kita lakukan melayani orang yang paling hina sesuai dengan judulnya. Ayat 8 katakan begini. Kalau kita melakukan, kalau Tuhan katakan di dalam Matius 25, sebelah kanan akan berada bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Tapi Yesaya 58 ayat 7 katakan, inilah dia. Ayat 8, pada waktu itulah terang akan mereka seperti apa? Fajar. Dan lukamu, penyakitmu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Engkau akan pulih. Engkau akan, kebenaran Tuhan akan menjadi barisan depanmu, kemudian Tuhan ada di situ. Kemudian dikatakan di situ engkau akan seperti apa? Terangmu mereka seperti apa? Fajar. Orang akan lihat. Nah saudara, kenapa saya hubungkan dengan penyakit tadi? Kalau kita melakukan kebaikan akan mengurangi stres kita, kita tidak berpikir yang lain, menyembuhkan kita dari penyakit. Dan Tuhan katakan, Yesaya 58 ayat 7. Saudara, itu sebabnya tadi kalau saya sebutkan tadi bahwa Dr. Carl Moniger, Dr. Dean Hardis, mereka lakukan itu. Sama dengan seorang Hansel. Seorang datang kepada Dr. Hansel. Sudah tahu? Orang itu sudah penyakit 7 kali operasi jantung. 7 kali operasi jantung. Kemudian apa yang dia buat? Dia datang dengan dokter, saya mau cek, ngasih kena jantung, ini mau ke 8 operasi. Dia bilang, saya tidak mau. Pasiennya katakan, saya tidak mau. Oke, dokter itu tersenyum, saya akan kasih obat yang lain. Sudah tahu apa dia katakan? Bawa pancingmu ke Florida. Kamu memancing di Florida, dan di sana banyak burung pelikan. Perhatikan setiap burung pelikan. Kalau ada yang jatuh, kamu ambil dan kamu rawat. Hanya itulah obatnya. Pulang. Dia berpikir sepanjang jalan, ini dokter apa ini? Ini seorang ahli, sudah ahli penyakit jantung, kasih obat. Pergilah ke Florida, kamu pancing di sana, dan setelah itu kamu perhatikan setiap burung pelikan yang jatuh, kamu ambil dan kamu rawat. Dia pulang. Di dalam perjalanan pulang, dia seorang bisnismen, dia tidak punya pancing di rumah. Dia singgah ke toko pancing.
Dia beli pancing, pulang ke rumah, letakkan barang-barangnya, dia siap. Besok hari dia pergi, istrinya tanya, "Kau mau kemana?" "Saya mau ke Florida." Dia bawa buku-buku untuk baca, untuk melakukan tugas. Dan dia berada di sana, dia mancing. Orang yang memancing, saudara-saudara, mengajak dia untuk apa? Bersabar. Dia bersabar, dia pancing, tunggu, dia baca, dia tiba-tiba ada burung yang jatuh. Tidak setiap hari tentunya ya. Diambil, dia rawat, burung itu terbang lagi. Kemudian ada yang lain, dia tolong, diangkat dia. 1 bulan kemudian dia rasa sudah enak, dia pergi cek ulang. Begitu cek ulang, penyakitnya sudah hilang. Penyakit jantung yang harusnya bypass lagi sudah hilang, sudah sembuh. Kenapa? Dia lakukan yang terbaik sehingga dia dapat gelar. Gelarnya adalah manusia pelikat. Karena dia menolong burung pelikat, dia dapat gelar seperti itu. Dan ini yang dia lakukan. Tuhan katakan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan itu disupport oleh Ibu Teresa. Dia sudah melakukan itu. Saya yakin kita juga. Ibu Teresa katakan begini, dalam kehidupan ini kita tidak dapat melakukan sesuatu hal yang besar. Kita hanya bisa lakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Saudaraku, luar biasa. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang besar, kita hanya bisa lakukan yang kecil dengan cinta yang besar. Itu dikatakan oleh Ibu Teresa. Saya coba menyimak apa arti perkataan ini. Saya kata, dalam hati saya katakan perkataan ini benar. Saya tidak bisa sangka. Mungkin saya tidak bisa lakukan hal-hal yang besar, tapi hal yang kecil saya bisa lakukan. Dan harus lakukan dengan apa? Dengan cinta. Saudaraku, bukan apa yang kita lakukan setiap hari adalah pekerjaan. Bukankah apa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita adalah pekerjaan yang apa? Pekerjaan yang kecil-kecil mungkin, ya, atau hal kecil, tetapi itu adalah bagian dari sesuatu yang besar. Kita nggak tahu. Kita melakukan hal yang kecil, tapi itu bagian dari sesuatu yang besar. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Saudaraku, luar biasa kata Tuhan. Jika kau melakukan ini, ya, lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk siapa? Untuk aku. Saudaraku, banyak sekali, ya, orang yang kafir pun katanya yang lain bisa melakukan yang baik. Di sini orang kafir pun Tuhan berbicara kepada mereka melalui alam. Perbuatan mereka sesuai dengan hukum membuktikan bahwa Roh Kudus dalam menjamah hati mereka, dan mereka bisa disebut sebagai anak Allah. Mereka tidak tahu firman Tuhan, tapi mereka tahu bagaimana melakukan perbuatan baik. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kita yang tahu firman Tuhan, kita yang tahu apa yang harus kita buat yang terbaik, sudahkah kita melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar? Sudahkah kita melakukan kepada orang yang paling hina apa yang kita harus buat? Dan katakan kasih itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan telah melakukan yang besar bagi kita. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Jadi kita berterima kasih Tuhan telah melakukan sesuatu untuk kita, supaya kita merasakan banyak hal yang dapat kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk melakukan yang terbaik, sehingga apabila hari penghukuman yang besar itu tiba,
maka kita bukan berada di sebelah kiri, bukan sebagai kambing, tapi kita berada di sebelah kanan sebagai domba yang akan Tuhan selamatkan. Ayat terakhir, 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19. Kalau sudah ada, saya membacakan. Dikatakan begini, 1 Timotius pasal 6 ayat 18 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, luar biasa. Tuhan sudah ingatkan kita, buat kita, untuk hidup yang akan datang. Lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa buat sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.